Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada bagian akhir chapter 1088, narator berkata tentang berita besar yang akan muncul esok hari. Pertama, tentang kepulangan Koby sang pahlawan muda. Kedua, menghilangnya Garp sang pahlawan legendaris di Pulau Beehive. Ketiga, tentang Yonko Luffy di Pulau Egghead. Admin menaruh fokus pada berita kedua tentang Garp yang ternyata dikabarkan menghilang. Jadi, Garp tidak dikabarkan mati di Pulau Beehive, melainkan hanya sekadar menghilang atau nasibnya tidak diketahui. Hal tersebut pun membuat admin menduga bahwa Garp walau sudah kalah di Pulau Beehive, tapi memang tidak mati. Sebab, jika Garp mati di Pulau Beehive, maka hal itu akan tersebar dengan cepat. Namun, alih-alih kabar kematian, yang ada malah Garp dikabarkan menghilang. Bila kita ingat kembali, memang bukan hal baru dalam One Piece di mana ada karakter yang diperlihatkan seolah akan mati, tapi kemudian ternyata masih bertahan hidup. Dulu, saat Pell meledak ketika membawa bom, orang-orang mengira dia sudah mati, tapi ternyata masih hidup. Lalu, belum lama ini ada Sabo yang disangka terkena ledakan di kerajaan Lulusia, tapi ternyata dia selamat. Jadi, Garp yang sekarang terlihat seolah akan mati pun bisa jadi masih hidup. Dalam situasi di Pulau Beehive, jika dia memang selamat, itu pasti karena bantuan seseorang. Sepertinya, orang yang membantu Garp adalah Kuzan dengan cara yang sangat cerdik. Pertama, bila es yang menusuk perut Garp sebenarnya tidak dibuat untuk membunuh Garp, melainkan untuk menghentikan pendarahan di perut Garp akibat tusukan dari Shiryu. Kedua, saat seluruh tubuh Garp sudah membeku sepenuhnya, Kuzan tidak menghabisinya, seperti yang terjadi kepada Jaguar di Sao. Kuzan membekukan Garp untuk membuat dia tetap hidup. Ketiga, Kuzan berkata bahwa dia akan membawa Garp ke pihak Crossguil, karena Kuzanlah yang paling berjasa dalam mengalahkan Garp, sehingga dia yang paling layak untuk menukar Garp dengan hadiah yang dijanjikan oleh Crossguil. Tentu Kuzan tidak ada niat membawa Garp ke pihak Crossguil karena dia sebenarnya ingin menolong Garp dengan suatu maksud tersendiri. Untuk mengetahui apa maksud Kuzan dalam menyelamatkan Garp, maka admin akan membahas lebih dalam tentang Kuzan. Kuzan adalah mantan admiral yang dikenal dengan julukan Aokiji. Dibanding dua admiral lain pada era yang sama yaitu Akainu dan Kizaru, Kuzan bisa dibilang lebih berbelas kasih. Namun setelah dia kalah dari Akainu dalam perebutan kursi Fleet Admiral, Kuzan malah melakukan hal yang sangat mengejutkan. Dia bergabung ke dalam bajak laut Kurohige yang terkenal sangat kejam dan jahat. Kuzan bahkan menjabat sebagai komandan Titan ke-10. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah Kuzan sungguh-sungguh bergabung dengan Kurohige atau dia memiliki maksud tersendiri? Kemungkinan besar, Kuzan bergabung di dalam suatu organisasi misterius yang berkaitan dengan Jaguar di Sao. Seperti yang kita tahu, Sao masih hidup dan sedang bersembunyi di Pulau Elbaf. Dia menyimpan banyak sekali literatur penting dari Ohara, sehingga Sao telah mengetahui cukup banyak sejarah kebenaran yang penting. Tujuan utama dari organisasi itu adalah menanti hari kemunculan Joy Boy. Sepertinya, beberapa mantan kru Roger seperti Skopper Gaban pun ikut tergabung dalam organisasi itu karena mereka pun mengetahui soal Joy Boy. Dulu, saat mereka mengantar pulang Kozuki Oden ke Wano Kuni, mereka sempat menyinggung tentang hari di mana Joy Boy akan muncul. Seiring berjalannya waktu, organisasi itu terus bergerak secara rahasia dengan terus mengumpulkan berbagai literatur penting dan semakin memperbanyak anggota dari berbagai kalangan. Suatu hari, tak lama setelah Kuzan keluar dari angkatan laut, dia bertemu dengan Sao. Dalam pertemuan itu, Sao menjelaskan panjang lebar soal organisasi mereka dan dia pun mengajak Kuzan untuk bergabung. Jadi, secara rahasia, Kuzan sudah termasuk dalam organisasi itu. Dengan begitu, maka pertemuan Kuzan dengan bajak laut Kurohige di suatu pulau yang menjadi awal mula dia bergabung dengan mereka, itu semua sudah direncanakan oleh Kuzan dan organisasinya. Kuzan harus menarik perhatian bajak laut Kurohige, lalu memancing keadaan hingga akhirnya membuat dia bergabung bersama mereka.
mereka. Tujuan dari itu adalah untuk mengawasi martial litige alias Kurohige. Kurohige sering berulah dan memiliki ambisi berbahaya untuk menguasai dunia. Ambisi Kurohige tentu telah tersebar kemana-mana sehingga diketahui oleh organisasi tempat Sal dan Kuzan. Menurut organisasi tersebut, eksistensi Kurohige cepat atau lambat bisa membahayakan organisasi itu. Mereka yakin walau Kurohige adalah seorang penyandang di, tapi Kurohige bukan orang yang akan menjadi Joy Boy. Kurohige bukan orang yang mereka tunggu. Malah Kurohige berpotensi menjadi musuh besar bagi sang Joy Boy nanti. Maka organisasi itu merasa Kurohige perlu diawasi dari dalam kelompoknya sendiri agar langkah-langkah dari Kurohige bisa dengan mudah diketahui. Orang dari organisasi yang paling cocok untuk melakukan hal tersebut tentu adalah Kuzan. Kurohige juga pasti tertarik untuk merekrut Kuzan karena Kuzan memiliki kekuatan besar. Dia adalah mantan admiral, salah satu kekuatan besar milik Angkatan Laut. Kurohige sangat tertarik dengan orang-orang kuat, jadi orang yang paling bisa menyusup ke bajak laut Kurohige memang adalah Kuzan. Sekarang, kembali ke persoalan Garp. Kuzan melihat serangan Garp ke Pulau Beehive sebagai kesempatan untuk merekrut Garp ke dalam organisasi juga. Masalahnya, hal semacam itu tidak boleh dibilang dengan terburu-buru, apalagi dalam situasi yang kacau seperti di Pulau Beehive. Kuzan tahu cara paling tepat untuk mengajak Garp adalah dengan membawa langsung Garp ke markas organisasi itu. Sal yang nanti akan memberikan penjelasan lengkap tentang tujuan organisasi itu agar Garp bisa memahami mereka dan mempertimbangkan untuk bergabung. Namun, tidak mudah untuk membawa Garp ke sana. Kuzan harus bertarung serius melawan Garp di Pulau Beehive terlebih dahulu. Selain untuk mempermudah membawa Garp ke markas organisasi, itu juga membuat Kuzan tidak dicurigai oleh bajak laut Kurohige karena mereka bisa melihat Kuzan bertarung dengan serius. Jadi, Kuzan yang bilang akan membawa Garp ke pihak Cross Guild ternyata malah membawa Garp ke markas organisasi mereka. Berbicara soal organisasi misterius itu, sepertinya Vegapunk juga terlibat di dalamnya. Seperti yang kita tahu, dulu Vegapunk sempat bertemu dengan Sal di Pulau Elbaf dan dia membaca semua buku di sana. Dalam masa itu, kemungkinan besar Sal mengajak Vegapunk untuk beraliansi dan Vegapunk pun menyetujuinya. Di Pulau Egghead, setelah semua kekacauan, Luffy pasti akan mengeluarkan Vegapunk dari sana. Vegapunk pun akan meminta Luffy untuk mengantarnya ke markas organisasi itu, dan di sana Luffy akan bertemu dengan Garp. Luffy pun akan mulai terhubung dengan organisasi itu, dan mereka akan menyadari bahwa Luffy lah sang Joy Boy yang dinanti. Jadi, terungkap sudah maksud narator bahwa Garp menghilang. Itu karena dia belum mati dan keberadaannya tidak diketahui oleh publik. Dia dibawa oleh Kuzan ke markas organisasi rahasia yang salah satu anggotanya adalah Sal. Vegapunk juga bagian dari organisasi itu, sehingga setelah insiden Egghead nanti, Luffy pun akan mengantarkan Vegapunk ke tempat Sal. Nah, itu tadi teori tentang rencana jenius Kuzan untuk menyelamatkan Garp. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.